Oke, perkenalkan kami dari kelompok A4. Di sini kami akan menjelaskan tentang implementasi dari Memory Block VHDL untuk proyek 9 dari mata pelajaran Praktikum Sistem Digital. Jadi nama saya sendiri ada Hanpe Kavero, dan teman-teman saya ada Jonathan Eloy, Muhammad Asad Mulyasir, dan Gilbert Palutan Siagian. Jadi kali ini implementasi kita adalah berupa SPBU simulator. Sebelum kita masuk ke SPBU simulatornya, kita akan membahas tentang dasar teori secara singkat mengenai memory block RAM pada modul 8. Jadi RAM pada FPGA. Kegunaan RAM dalam FPGA adalah sebagai on-chip memory untuk menyimpan data. Di FPGA, biasanya RAM digunakan dalam bentuk blok RAM. RAM berguna saat FPGA menjalankan instruksi. Semakin besar RAM-nya, maka akan semakin cepat. RAM menyimpan data sementara untuk mempercepat kecepatan proses suatu program atau instruksi yang berjalan pada komputer. Ada beberapa konfigurasi blok RAM pada FPGA, yaitu single port VRAM, dual port VRAM, dan pivot VRAM. Pada kali ini untuk implementasinya kita menggunakan SPBU simulator. Kita membuat SPBU simulator. SPBU simulator yang kami buat di sini berisikan program yang mensimulasikan proses pembelian bensin di SPBU secara sederhana dengan menggunakan 4 jenis bensin, yaitu Pertamax, Premium, Solar, dan Pertalite, yang masing-masing jenis bensin memiliki kode biner tersendiri, misalnya 0011 atau 0001. Bagaimanakah cara kerja atau flowchart dari SPBU simulator? Jadi yang pertama yang dilakukan adalah user memberikan input kepada keypad berupa jumlah bensin yang diinginkan, biasanya dalam rupiah. Kemudian user memilih jenis bensin yang diinginkan, apakah itu Pertamax, Premium, Solar, atau Pertalite. Kemudian user memasukkan koin atau uang, dan jika uang lebih besar atau sama dengan harga bensin, maka jumlah bensin akan keluar sebagai output beserta dengan kembalian. Jumlah bensin yang keluar akan dalam bentuk liter beserta dengan kembaliannya. Atau jika uangnya pas, maka tidak dapat kembalian. Sekarang kita akan masuk ke dalam penjelasan bagian finish state diagram. Jadi pada diagram finish state tersebut terdapat 3 jenis state. Yang pertama adalah MC atau not coin, kemudian C counter, dan O output bensin. Jadi untuk state yang pertama not coin itu ketika masih awal, ketika lama keypad berisikan 4 buah bit 0, jadi 0000, maka akan mengeluarkan output 0 dan akan tetap berada pada state NC. Sedangkan ketika keypadnya berisikan bit 0001 sampai 0011, maka state dari NC akan berubah menjadi state C dan bensin sama dengan keypad. Ketika state dari NC berubah ke C, akan terjadi pemilihan jenis bensin. Pemilihan jenis bensin tersebut tergantung pada input yang dimasukkan user, apakah 0001 atau 0010 atau seterusnya. Dan akan terjadi juga pemberian nilai pada variabel alamat sebesar 00000. Kemudian pada state kedua yaitu state C, state counter. Di sini state ini akan menyimpan jumlah uang yang dimasukkan user, yaitu pada variabel koin akan dimasukkan pada variabel data. Jadi data di sini akan terdapat jumlah uang yang dimasukkan user. Selama input dan masih sama dengan 0, maka state-nya akan tetap berada pada state counter terus sampai user memasukkan input cancel atau OK. Ketika diberikan input cancel atau OK, maka state akan berubah dari state counter menuju state output bensin. Dan pada state output bensin, output yang dikeluarkan adalah berupa seluruh uang atau bensin per liter dan kembali. Ketika user memberikan input cancel, maka seluruh uang akan dikeluarkan kembali. Sedangkan jika user memberikan input OK, maka seluruh kembalian dan jumlah bensin dalam liter akan dikeluarkan. Setelah itu akan masuk kembali ke dalam state NC atau not coin.
Untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan masuk ke dalam programnya saja yang dijalankan dalam software Intel Quartus Prime. Contohnya peradaban itu jauh lebih keras dari lagu metal manapun yang pernah kami dengar, karena di saat kami menulis itu geramnya sampai ke bass. Ya, selamat sore. Saya akan menjelaskan tentang kodenya. Di sini kami menggunakan library IEEE dulu, seperti biasa, dimana menggunakan standard logic dan numeric standard. Terus selanjutnya kami menggunakan penamaan entity dulu, dimana entity kami beri nama VMSPBU. Selanjutnya kami menentukan defining portnya, dimana untuk port input yang kami gunakan adalah clock, coin, cancel, dan done. Selanjutnya untuk outputnya kami menggunakan liter dan kembali. Selanjutnya keypad dan output untuk kontrol input dan outputnya. Nah, selanjutnya di end VMSPBU. Nah, selanjutnya arsitekturnya di mana mesin kami ini melakukan define tipenya dulu, dimana tipe bensinnya kita gunakan yaitu seperti bensin biasa, yaitu Pertalite, Pertamax, Premium, Solar, dan knob ini untuk semacam ya. Selain 4 model tadi itu. Selanjutnya untuk tipe state-nya kita melakukan NC itu untuk no coin, C itu untuk coin, dan O itu untuk output, dimana NC ini untuk nantilah ada lagi. Selanjutnya pilih bensin, dimana dia kembali ke tipe tadi, bensin tadi itu. Kalau untuk kembalinya sama dengan knob, kalau misalnya back gitulah, semacam itu. Terus selanjutnya untuk state kami menggunakan sinyal state untuk no coin, kembali lagi ke no coin tadi itu. Terus next state-nya, tipe state-nya no coin lagi. Terus sinyal bensin untuk menyimpan, di sini ada keterangan semua, untuk menyimpan pilihan bensin. Jadi misalnya kita pilih Pertamax, Premium, atau Solar gitu. Nah, itu disimpan di ini, sinyal ini. Terus sinyal uang itu uangnya gitulah, untuk jumlah uang yang dimasukkan user. Jadi selanjutnya untuk sinyal RAM blocknya sendiri, sinyal alamat, dimana melakukan 5 bit input. Di sini ada kata 5 bit input, alamat, memori. Selanjutnya data, untuk melakukan 4 bit data input memori, dan mode untuk input modenya, dimana 0 untuk read dan 1 untuk write. Selanjutnya out memory, dimana data outputnya sebagai data output dari memorinya. Selanjutnya kita mulai dengan melakukan pemanggilan RAM entity dari file RAM-nya itu. Nah, itu file RAM-nya 32 kali, ada filenya lagi nanti, dimana portnya itu kita gunakan address sebagai alamat, clock dengan CLK tadi, data kemudian itu dengan mode yang tadi ini nih. Terus key untuk out memorinya ini, pokoknya menyesuaikan sama yang kita define di sini nih, fungsi kontrolnya ini. Selanjutnya untuk proses pertamanya, nah di sini kita melakukan sama dengan 1 atau event di saat user melakukan input koinnya.
untuk menentukan next state-nya. Terus pada clockingnya ini, proses clockingnya ini. Terus selanjutnya proses pertama ini untuk melakukan input koinnya dulu, dimana di saat user tidak melakukan input koin, maka keypad akan pada kondisi 000, dan untuk jika user melakukan ini maka dia akan ke next state. Untuk next state sendiri, jika tidak melakukan input dia bakal tetap 0 koin. Nah, di saat kita memasukkan koin, maka user akan melakukan dua pilihan, yaitu cancel dan done. Dimana cancel sendiri, jika user melakukan cancel, maka dia akan pada kondisi 1. Selanjutnya, untuk next state-nya dia akan ke output. Jadi dia kayak jadi bakal keluar koinnya lagi, outputnya itu. Selanjutnya untuk done, dia kondisinya 0. Nah, untuk next state-nya dia tetap dimana koin. Nah, jadi dia ngebaca value uang yang dimasukkan user. Selanjutnya untuk selanjutnya next state-nya, jika tidak selain itu, dia bakal next state output-nya gitu. Selanjutnya untuk output, maka value uang tadi itu bakal jadi kembali 000. Jadi keypad keypad ini bakal jadi 00 lagi. Terus dia bakal kembali ke no coin lagi. Nah, selain pilihan tadi itu, dia bakal balik lagi ke pilihan awalnya, dimana pilihan awalnya sendiri yaitu ini no coin ini dari kondisi awalnya itulah pokoknya. Dan selanjutnya untuk proses kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan mengenai proses kedua yang ada di program ini. Jadi di sini program ini akan menggunakan prosesnya itu state, coin, keypad, cancel, dan nama data dan outmap. Nah, di sini kita buat jadi case dulu state-nya, kita lihat. Jadi misalkan kalau state-nya itu kita NC atau no coin, jadi dia bakal ngecek bensinnya itu. Jadi kalau misalkan bensinnya itu kita ganti jadi Pertamax, berarti ntar bensinnya nanti bakal jadi 0011. Nah, di sini sebenarnya intinya sih kayak kasih harganya gitu loh. Jadi ini ntar akan berguna di informasi tentang berapa liter yang dikasih. Jadi gitu. Terus alamatnya kita set ke 00 karena kita belum nulis apa-apa. Jadi lanjut kalau misalkan jadi C. Nah, kalau di C di sini dia bakal ngecek kalau misalkan user tuh masukinnya lebih dari 0 atau enggak. Jadi kalau 0 kan sebenarnya nggak ada input, maksudnya nggak ada uang yang masuk. Nah, terus data dari coin ini kita masukkan ke data yang mau dimasukkan ke memori. Nah, jadi ini if outmem tidak sama dengan data tuh intinya sebenarnya dia kayak nunggu sampai read datanya gitu. Jadi dia modenya 1, jadi bakal nge-write datanya, jadi tunggu dulu write, habis itu baru mode-nya dinolin, itu buat cuman ngebaca doang. Terus alamatnya kita incrementin. Jadi kan tadi alamat yang sebelumnya itu kan udah dipakai, sekarang kita incrementin 1 untuk memberikan data selanjutnya. Terus lanjut, dia juga bakal ngecek user kan punya otoritas untuk mengubah dana ini. Jadi dan ini dia kayak kalau misalkan udah kasih duit, udah kelar, dia bakal ubah jadi 1. Nah, berarti kalau misalkan udah jadi 1, alamatnya ini ntar dikurangin sama 1. Kenapa? Karena sebelumnya kan kita udah incrementin, tapi kayak kita udah done. Kalau udah done kan berarti kayak alamat yang udah di incrementin itu udah gak berguna dong. Jadi kita kurangin 1 gitu. Terus lanjut ke fase O atau udah kelar. Nah, udah kelar ini kita cek apakah alamatnya itu lebih dari 0. Jadi maksudnya kalau misalkan, jadi kan dalam SPBU ini kan kalau misalkan kita
masukin uang, itu kan alamatnya bakal nambah terus. Nah, kalau misalkan di alamatnya nambah terus atau proses ini terjadi, maka uangnya itu nanti akan diubah jadi uang ini kita defaultnya 0 ditambah sama outmem. Jadi outmem ini jadi yang kita cek RAM ya tadi. Nah, terus dimasukin ke uang, terus kita sekarang masukin ke alamat. Alamatnya ini kita ubah jadi yang tadi, alamat yang dikurang 1 kalau misalkan nggak dipakai tadi, kalau mesti udah done. Habis itu sekarang kita cek else nya, berarti else nya itu berarti alamatnya bisa jadi sama dengan 0. Berarti kita cek, berarti kalau 0 ini kan antara dia cancel atau nggak masuk ke uang. Berarti kita cek apakah user cancel pembeliannya, atau uang yang dimasukkan oleh user itu lebih kecil dari yang dia inginkan, yang di keypad, atau bensinnya itu sebenarnya dia nggak ambil bensin sama sekali. Nah, berarti kalau misalkan salah satu logic tersebut benar, maka bensinnya akan di-set ke 0 dan keypadnya akan di-set ke 0. Terus lanjut outputnya ini nanti akan dimasukkan dengan value yang ada di bensin. Jadi outputnya itu kan sesuai sama tipe bensinnya. Jadi lanjut terus kembali ini maksudnya kayak kembaliannya gitu. Jadi kembaliannya berarti kan logikanya uang yang diberikan dikurang sama keypad. Keypad ini intinya kayak kita beli bensin tuh kan nggak mungkin pas 1 liter 2 liter, pasti bisa juga kita menggunakan uang kita. Makanya kalau misalkan kita kasih uang berlebih, maka ada kembaliannya. Nanti di sini ada kembali. Terus di sini di liter ini kita nunjukin berapa liter user dapat dari pembelian tersebut. Yaitu logikanya berarti keypad dibagi dengan harga bensinnya. Namun di sini mungkin sedikit kelemahan, dia akan menghasilkan suatu integer padahal sebenarnya ada desimalnya. Jadi kita ubah juga uangnya itu menjadi di nolin, di reset lah. Setelah itu ketika keadaan di atas tidak ada yang memenuhi, kita ubah menjadi bensin, masukkan bensin. Seperti itu prosesnya dan codingan VHD dari program kami. Selanjutnya akan kita simulasikan program ini. Nah, sekarang kita akan melakukan simulasi. Kita setting clocknya terlebih dahulu. Lalu kita setting berapa banyak yang ingin dibeli. Contoh, kita ingin membeli 10.000. Lalu jenisnya itu Pertamax. Nah, lalu kita jalankan satu clock dan dia akan masuk ke dalam state untuk membaca uang yang dimasukkan. Dan sekarang kita masukkan uangnya satu per satu, atau bisa sekaligus juga tidak masalah, langsung besar. Nah, jika dirasa uangnya sudah cukup, maka kita bisa menekan tombol done. Jika kita tekan, maka mesin akan melakukan proses untuk perhitungan berapa banyak uang yang telah kita masukkan. Nah, sebagai contoh, di sini uangnya sebanyak 12.000. Nah, maka dia akan mengeluarkan 3 liter, yaitu kalau kita membeli 10.000, dia akan mendapat 3 liter bensin Pertamax. Ini uangnya tidak sesuai dengan di dunia nyata ya, nanti bisa disetting di programnya juga berapa harganya. Lalu ini kembaliannya yaitu 2.000. Kalau tadi dilihat ini 12.000, yang kita beli 10.000, maka benar kembalinya 2.000 dan
outputnya ini adalah jenis bensinnya, yaitu bensin Pertamax. Dan mesin telah selesai melakukan tugasnya.